Ini satu tema yang diberikan dari pemuda untuk saya bawakan di sore hari ini, Protect the Nature. Secara pribadi sih saya mungkin ya awam lah terkait dengan alam ya. Tapi saya coba berusaha untuk mempersiapkan ini dan saya berharap ya kita sama-sama belajar ya. Jadi sebelum saya masuk, saya berharap bahwa ini bukan hanya sekedar sebuah tema yang dari pemuda angkat ya, sekedar mengisi sebuah program di dalam kepemudaan ya. Tapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang benar-benar hadir di dalam kehidupan kita gitu. Jadi nggak hanya sekedar suatu knowledge, karena menurut saya kalau misalnya hanya sekedar sebuah knowledge, ya kita tinggal ketik di YouTube aja di Google, tinggal nanya AI, semuanya pasti akan terjawab gitu. Tapi kalau misalnya kita mau belajar bagaimana menjadi seorang pemuda Kristen yang baik, nah saya berharap kita bisa sama-sama belajar akan hal ini sehingga itu bisa mewarnai kehidupan kita sebagai pemuda Kristen. Oke, ya, yang pertama-tama saya berharap setelah kita belajar tentang hal ini, kita mau tahu kenapa kita harus mempelajari tentang hal ini. Jadi buat apa sih kita belajar tentang alam ini, kita lindungi alam itu buat apa gitu loh. Kita pelajari ini buat apa? Nah yang kedua, sebagai pemuda Kristen, memiliki tanggung jawab untuk melindungi alam. Jadi kita harus memahami bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi alam. Nah yang berikutnya, tindakan konkret apa saja sebagai pemuda Kristen yang bisa kita lakukan untuk melindungi alam. Ya, saya berharap setelah ini kita bisa mendapatkan poin-poin yang bisa kita ambil bagi kehidupan kita hari lepas hari. Oke. Ya, yang pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kecenderungan kita ya sebagai manusia itu lebih kepada lebih cinta diri sih. Jadi kadang kalau misalnya kita mau bicara tentang melindungi alam, bawaan kita aja kita udah cinta diri. Jadi terkadang kalau misalnya mau bahas kayak gini, ya nggak menarik. Menurut saya itu nggak menarik buat kita gitu. Sama sekali nggak menarik. Karena bawaan kita itu yaitu kita lebih pengen melakukan sesuatu yang berdampak buat kita. Keuntungan apa buat saya gitu. Sehingga ketika kita belajar tentang lindungi alam, itu mah udah jadi bagian urusan Kementerian Lingkungan Hidup lah. Bukan jadi tanggung jawab saya itu. Jadi bukan sesuatu yang menjadi terbeban gitu. Ini saya bicara tentang kecenderungan kita sebagai manusia apalagi misalnya teman-teman semua adalah Gen Z ya. Pasti kalian akan, ya saya jujur pribadi saya ngerasain perbedaannya tuh paling banyak. Secara knowledge, secara pengetahuan kalian tuh limpah banget dengan informasi. Tapi secara action masih jauh. Sorry kalau misalnya saya mengatakan seperti itu ya, tapi jujur saya lihatnya seperti itu. Jadi secara knowledge kalian tuh limpah banget. Mau nyari apa aja di internet ada ya. Saya ambil contoh ya, saya ketika bikin persiapan ini, saya tinggal ketik AI, tolong buatkan saya materi presentasi tentang Protect the Nature. Keluar tuh semuanya. Nggak perlu saya lagi, bikin ini slide-nya kayak gini. Nggak perlu, tinggal ketik langsung jadi. Nggak nyampe 5 menit, ada banyak versi deh. Jadi kita mau bikin AI versinya ini, terus yang ini ada. Jadi kalau hanya sekedar sebuah informasi, ya menurut saya sebagai kecenderungan kita sebagai manusia itu ya nggak mau. Kita maunya sesuatu tuh yang memberi dampak buat kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, ya kita berpikir bahwa kita tuh bebas untuk menentukan sesuatu yang berguna buat saya, yang bermanfaat buat saya gitu. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa
Saya mau bahas tentang kecenderungan kita manusia. Ya kita pengen milih sesuatu tuh menurut ya bebas sesuai dengan keinginan saya. Saya misalnya ya mau minum kopi, terus saya mau ambil contoh ini terkait dengan kepedulian kita terhadap lingkungan. Saya mau pakai gelas atau mau pakai plastik yang sekali pakai. Ya saya mau pakai terserah saya, itu bukan urusan kamu. Saya mau buang sampah sembarangan, ya bebas, itu kehendak saya. Nggak boleh ada yang ngatur-ngatur saya, nggak boleh. Tapi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan juga sebagai warga negara, ada nilai-nilai di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan beragama, ada nilai-nilai hukum, ada nilai-nilai sosial yang perlu kita pelajari. Sehingga kebebasan itu nggak ada sesuatu yang bebas. Bebas itu terikat gitu. Kita nggak bisa, kalau di dalam pemahaman orang mengatakan bahwa bebas ya bebas, enggak. Menurut saya enggak. Bebas itu terikat. Itu namanya kebebasan. Oke. Nah, selanjutnya saya mengajak kita sama-sama, kita coba masuk di dalam, coba melihat dasar dari pembelajaran kita di sore hari ini. Kita buka dari Kejadian, kita buka sama-sama ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, terus kita siapkan juga Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Ya, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama ya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. 3, 2, 1. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi saya coba tekankan lagi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Jadi manusia dibentuk dari debu tanah. Ini adalah dasar firman Tuhan. Nah, yang berikutnya kita baca dari Kejadian 2 ayat yang ke-19. 3, 2, 1. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya. Jadi dari ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa manusia dengan alam itu adalah sebuah kesatuan. Jadi manusia diciptakan dari tanah yang adalah bagian daripada manusia itu. Nah, nanti kita akan lihat berikutnya yaitu di dalam bahasa Ibrani manusia atau disebut dengan Adam itu memiliki arti kata, akar kata yang sama dengan tanah atau adama, berarti warna merah kecoklatan yang mengungkapkan warna kulit manusia dan warna tanah. Jadi kita ngambil dari bahasa Ibrani. Terus di dalam bahasa Latin, manusia itu sama dengan artinya sama dengan homo, yang juga mempunyai makna yang berkaitan dengan humus, yaitu tanah. Ya. Nah, tanah yang kita diami atau kita biasa sebutnya kan bumi ya. Jadi kalau bumi yang kita diami itu memiliki 3 hal yang terkait dengan manusia. Nah, yang pertama adalah manusia diciptakan dari tanah. Terus yang berikut, manusia harus hidup menggarap tanah. Yang berikut lagi, manusia pasti akan kembali kepada tanah. Jadi kita dari tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Istilahnya kita dari bumi ya kita akan kembali kepada bumi. Seperti itu. Nah, jadi yang saya mau katakan di sini adalah manusia dan alam hidup saling bergantung sesuai dengan hukum ekosistem. Kalau manusia merusak alam, maka secara otomatis juga merusak dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita merusak alam dengan cara tadi misalnya kita buang sampah sembarangan, ya berarti kita dalam arti kita sedang merusak diri kita tanpa kita sadari gitu. Nah selanjutnya di dalam Alkitab juga itu berbicara tentang kepemimpinan manusia atas alam. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26,
Di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan diberi kuasa untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Jadi ini dasar-dasar dari bagaimana kita harus melindungi alam. Manusia dinobatkan menjadi raja di bumi dan memakotai kemuliaan dan hormat. Selanjutnya manusia sebagai wakil Allah memerintah atas nama Allah dan terhadap makhluk lain. Selanjutnya manusia hidup di dunia sebagai citra Allah. Nah, unsur-unsur di atas memberikan manusia kekuasaan untuk mewakili Allah dan sebagai perwalian Allah. Jadi kekuasaan yang terbatas harusnya dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa. Nah, saya nggak panjang-panjang, nanti mungkin setelah ini kita bisa diskusi ya. Jadi saya berharap pun nanti ketika saya ada menyampaikan hal ini, ya kita bisa saling bertukar pikiran. Tindakan konkret apa sih yang kita bisa lakukan sebagai pemuda Kristen gitu. Nah, yang pertama-tama yang saya mau sampaikan bahwa kita harus memiliki pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar ayat-ayat tadi, yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini menjadi satu kesatuan dengan bumi tadi, dengan tanah tadi, dengan alam tadi. Nah, kalau misalnya kita udah memiliki pemahaman yang benar, bahwa kalau misalnya nanti saya merusak bumi, merusak alam, tempat tinggal saya, maka secara otomatis saya sedang merusak diri saya. Nah, pemahaman seperti ini yang harus kita miliki. Ketika kita memiliki pemahaman yang seperti itu, nah itu akan membentuk karakter kita, membentuk keseharian kita. Jadi saya ambil contoh misalnya, tadi saya datang lebih awal, terus ketika saya lagi sembari nunggu saya pesan kopi terus teringat, oh iya saya hari ini mau bahas tentang Protect the Nature. Terus saya mau pesan kopi, oh ya jangan pakai plastik, harus pakai gelas. Nah itu salah satu tindakan konkret yang kita bisa lakukan. Terus misalnya kita diambil contoh ya, kita misalnya lagi jalan kemana terus pengen beli sesuatu di jalan. Banyak pilihan sih buat kita. Kita mau beli dalam bentuk yang plastik sekali pakai, atau kita bisa beli dalam bentuk yang kertas sehingga bisa diolah lagi. Dia tidak menjadi sesuatu yang merusak alam. Jadi pilihan itu ada pada kita. Nah, ketika kita memiliki pemahaman atau pengetahuan yang benar tentang bagaimana kita berdampingan dengan alam, itu akan membentuk karakter kita di dalam kehidupan kita hari-hari. Ya, selanjutnya bangun kebiasaan yang tidak merusak alam, tidak menggunakan produk plastik atau produk sekali pakai. Jadi kadang kalau misalnya kita bicara tentang bangun kebiasaan ya, satu hal yang saya pelajari, saya baca satu buku, Atomic Habits. Jadi itu dia berbicara tentang sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu kalau misalnya kita bangun terus-menerus selama 3 bulan, itu akan menjadi satu kebiasaan yang tanpa kita sadari itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi saya ambil contoh ya, misalnya dulu kalau pagi itu saya pasti bangun ya jam 6:30 atau jam 6 paling cepat lah. Tapi setelah saya baca buku itu tentang sebuah kebiasaan, saya coba membiasakan diri saya untuk bangun 5:30. Selama 1 minggu kadang tuh terasa berat gitu loh. Tapi dengan terus dilakukan hari lepas hari, terus dilakukan lagi minggu berminggu, lama-lama udah jadi suatu kebiasaan. Nah sama dengan kita, tanggung jawab kita di dalam mengelola atau melindungi alam, yaitu dengan hal-hal yang tadi. Misalnya ketika kita beli minuman atau makanan, kita misalnya ke Indomaret, atau saya sebutin merek ya, atau ke tempat-tempat belanja yang lain. Pasti ada pilihan nih, kita mau menggunakan plastik atau bahan-bahan yang secara ini tidak merusak bumi. Kita dikasih pilihan sama si kasirnya misalnya, Bapak mau pakai plastik atau enggak? Atau mau pakai paper bag? Jadi kita dikasih pilihan. Nah sekarang kita mau milih nih, kita mau pilih yang mana? Ketika kita sudah dibangun dengan suatu kebiasaan yang baik, nah itu akan terus kita lakukan tuh. Tapi kadang satu hal yang saya jadi pergumulan kita juga ya, mungkin kita berpikir bahwa ya ilah Pak, kan cuma plastik 1 kantong kresek doang. Enggak ngaruh lah Pak, enggak terlalu ini sih.
Tapi ketika kita berpikir lebih besar, misalnya ambil contoh ya, di dalam suatu bangsa itu kan terdiri dari sebuah masyarakat yang terbentuk dari keluarga-keluarga. Nah, sama halnya dengan suatu hal yang kecil, ketika kita melakukan suatu hal yang negatif dan orang lain juga melakukan itu, maka kita sedang membentuk suatu kerusakan terhadap alam kita. Jadi mari mulai dengan diri kita gitu. Jangan sampai kita berpikir, ya udah itu nanti orang lain aja deh yang lakuin, bukan bagian saya gitu. Kalau seperti itu kita nggak akan menjadi sesuatu yang menjadi seorang pemuda Kristen yang memberi dampak bagi lingkungan kita. Nah, selanjutnya yang paling ini terakhir ya, ini saya sih nggak panjang-panjang, action sih. Jadi saya lihat salah satu tokoh Indonesia yang saya cukup kagumi ya, Pak Jonan. Kalau nggak misalnya kalian tahu itu dia kan dulu direktur kereta api. Di dalam salah satu videonya dia mengatakan bahwa dia itu nggak butuh orang pintar. Nggak butuh orang pintar. Waktu dia menjabat sebagai direktur kereta api, yang tamatan S2 itu di dalam BUMN yang dia pimpin itu hanya 2 orang, S2. Dia mengatakan dia nggak butuh orang pintar, karena orang pintar itu banyak teorinya, nggak ada action, teori doang. Dan dia dalam satu videonya juga dia mengatakan bahwa orang pintar itu kerjanya cuman belajar doang, nggak ada actionnya, nggak ada. Makanya ketika dia nggak ada action, dia bilang mendingan gue sekolah lagi aja deh, ambil S2, ambil S3. Ya mungkin nanti coba, kalau misalnya saya salah kalian bisa coba cek video-videonya Pak Jonan itu. Jadi seperti itu, kalau misalnya nggak ada action, ya kita hanya berteori doang. Jadi perlu ada teori, tapi lebih penting lagi itu action. Banyak orang yang sekolah sampai tinggi-tinggi, tapi nggak ada sesuatu yang dia kerjain, ya nggak memberi dampak. Sama dengan alam lah. Ketika misalnya kita ngomong tentang melindungi alam, yang tadi saya bilang bahwa kalau kita datang ke sini hanya sekedar untuk mengisi knowledge kita, menurut saya nggak perlu. Kalian nggak perlu di sini. Tinggal buka Google, search, lihat video, tanya AI, ChatGPT, selesai. Tapi kalau misalnya kita mau memberi dampak, kita mau memiliki action, ya kita lakukan. Salah satu contoh sederhana misalnya kalau misalnya kita punya rumah tapak, ya kita misalnya tanam pohon, kalau yang ditinggal di rumah susun ya bisa menanam bunga dan lain-lain. Sehingga kita memberi sesuatu hal-hal yang kecil gitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa kadang kita berpikir itu nggak memberi dampak ya. Tapi ketika kita melakukan itu terus dan memberi pemahaman ketika misalnya kita ketemu dengan teman atau dengan orang yang lain, ya pemahaman pemikiran kita itu bisa mewarnai orang lain juga. Sehingga kita tuh memberi dampak. Walaupun kadang menurut saya halnya kecil, tapi itu memberi dampak sekali buat kehidupan kita. Ya, jadi action ini yang paling penting sih. Jadi kalau misalnya kita salah satu contoh yang mungkin saya bisa usulkan ya, ini istilahnya hanya sebagai usulan. Ya kita mungkin bisa kerjasama dengan pemuda-pemuda di gereja lain, bagaimana kita misalnya melakukan suatu program tentang melindungi alam. Ya mungkin kita misalnya nanti ada kerjasama dengan gereja terus bakti sosial atau dengan kegiatan misalnya penanaman pohon di tempat-tempat yang memang bisa diizinkan. Nah itu bisa kita kerjakan. Jadi nggak hanya sekedar kita belajar ini untuk mengisi knowledge kita, terus mengisi program pelayanan di pemuda, tapi untuk actionnya nggak ada. Menurut saya itu perlu kita lakukan. Jadi itu yang paling penting. Menurut saya action itulah sesuatu yang bisa memberi dampak kepada kehidupan kita. Nah selanjutnya, ya, jadi yang tadi saya sampaikan di zaman yang limpah dengan informasi ini, kita bisa mendapatkan apa saja sih.
Tadi saya ulangin lagi bahwa di zaman kalian itu informasinya limpah banget, limpah. Kalau kita zaman dulu misalnya di zamannya saya Pak Pendeta Galen, kita kalau misalnya mau nyari sesuatu informasi kita pasti akan datang ke perpustakaan. Tapi kalau sekarang ya kalian tinggal search dimanapun, tinggal memainkan jari kalian, udah dapat informasinya. Yang tadi saya sampaikan lagi, AI bisa membantu kita semua untuk melakukan semuanya itu. Tapi jangan sampai, ya saya kasih tahu AI ini dalam pengertian positif ya. Jadi itu membantu kita, tapi kita harus evaluasi lagi. Maksudnya kita harus belajar lagi apakah ini sesuai dengan nilai-nilai kekristenan atau enggak. Tapi itu sangat membantu. Jadi yang terakhir saya mau sampaikan bahwa kita perlu melakukan sesuatu bukan saja sekedar mendapatkan pengetahuan, tapi bagaimana kita memberi action di manapun Tuhan tempatkan kita. Jadi kita belajar tentang protect the nature, ya hal-hal yang kecil aja yang perlu kita lakukan. Tadi misalnya ketika kita belanja ke pasar atau kemanapun, kita misalnya persiapkan tempat bawaan untuk sayur dan lain-lain, sehingga kita enggak menggunakan plastik yang sekali pakai. Terus ketika misalnya kita ke warung Alfamart atau Indomaret, saya ngomong merek ya kita udah menyiapkan ini kantong juga sehingga kita nggak menggunakan plastik. Nah menurut saya itu hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa memberi dampak bagi lingkungan kita, walaupun halnya kecil, tapi ketika itu kita melakukan dalam satu orang terus kelompok, nah itu pasti akan memberi dampak bagi kehidupan kita. Jadi yang saya mau katakan, pengetahuan adalah tetap pengetahuan. Tanpa tindakan, semuanya akan menjadi sesuatu yang titik. Itu yang bisa kita jawab.